Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan Nahwu Wadih jilid yang ketiga, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-mustatsna. Membahas tentang mustasna. Mustasna ini artinya pengecualian. Jadi ada satu kalimat yang kita kecualikan dari kalimat sebelumnya. Atau ada satu kata yang kita keluarkan, kita kecualikan dari kata atau kalimat sebelumnya. Ini disebut dengan al-mustasna. Nah, yang pertama kita bahas al-mustasna bi'illah. Pengecualian dengan kata illah. Illah ini kan artinya kecuali. Nah, kecuali, yang namanya kecuali berarti untuk mengecualikan, untuk mengeluarkan sesuatu dari kelompok tertentu. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Di sini ada 4 contoh ya. Al-amsilatu, contoh-contoh. Hadara, telah hadir. Al-asdiqa'u, teman-teman itu. Illa, kecuali aliyan, Ali. Nah, di sini ada 2 status. Yang pertama status orang yang hadir, yang kedua adalah status orang yang tidak hadir. Kalau kita lihat kalimat ini, kata illa ini namanya adatul istisna, alat untuk mengecualikan. Kata sebelum illa ini adalah kalimat yang dikecualikan darinya, yaitu al-asdiqa ini adalah orang-orang yang hadir kan. Nah, kemudian yang dikecualikan itu namanya mustasna, yaitu aliyan di sini yang dikecualikan dari kata hadara al-asdiqa ini. Nah, sehingga hadara al-asdiqa'u illa aliyan. Teman-teman itu hadir kecuali Ali. Jadi di sini yang hadir adalah teman-teman, yang tidak hadir hanya Ali saja. Nah, berarti statusnya teman-teman di sini bertolak belakang dengan statusnya Ali. Kalau teman-teman di sini statusnya hadir, kalau Ali di sini statusnya tidak hadir. Nah, status Ali yang keluar dari kelompok yang sebelah kanan sebelum illa ini disebut dengan mustasna. Jadi Ali ini adalah mustasna yang dikecualikan. Itu. Sedangkan al-asdiqa'u ini namanya mustasna minhu. Kalau illa ini namanya adatul istisna. Gitu, alat atau yang digunakan untuk mengecualikan itu. Selanjutnya contoh nomor 2, halal tuh, saya memecahkan atau saya menguraikan itu. Masaila al-hisabi. Masaila ini maf'ul ya, artinya masalah-masalah karena ini jamak taksir. Jadi artinya beberapa masalah. Al-hisabi matematika. Jadi saya memecahkan atau menguraikan soal-soal matematika gitu. Illa mas'alatan, kecuali satu masalah atau satu soal saja yang tidak saya bisa uraikan. Itu jadi di sini masailal hisabi ini adalah masalah-masalah matematika atau soal-soal matematika yang bisa dipecahkan, yang bisa diuraikan. Nah, yang tidak bisa diuraikan hanya satu soal saja, illa mas'alatan. Nah, mas'alatan ini namanya mustasna. Masailal hisabi ini namanya mustasna minhu. Kalau illa ini namanya adatul istisna, alat untuk mengecualikan. Jadi yang dikecualikan di sini hanya satu, yaitu mas'alatan. Nah, selanjutnya contoh nomor 3. Qara'tu al-kitaba illa safhataini. Qara'tu, saya telah membaca, al-kitaba buku, illa kecuali safhataini, dua lembar saja. Jadi saya telah membaca buku kecuali 2 lembar saja yang belum saya baca, berarti kan. Jadi buku itu sudah dibaca. Nah, yang belum dibaca hanya tinggal 2 lembar saja. Nah, safhataini ini namanya mustasna. Illa ini namanya adatul istisna. Kemudian al-kitabah ini adalah mustasna minhu. Selanjutnya contoh nomor 4. Inqadha. Inqadha telah usai atau telah habis. As-saifu musim panas itu. Illa kecuali yaumaini 2 hari. Nah, berarti sudah tidak ada musim panas. Yang ada itu hanya selama 2 hari saja. Kemarin itu musim panas. Nah, selainnya tidak ada musim panas berarti. Jadi yang dikecualikan ini hanya 2 hari yang tidak
yang musim panas gitu. Selebihnya sudah tidak musim panas lagi. Mari kita lihat pembahasan. Al-bahsu, pembahasan. Ta'ammal al-asma'a allati ba'da illa fil amsilatil mutaqaddimati. Renungkanlah atau perhatikanlah isim-isim yang terletak setelah illa pada contoh-contoh di atas. Oke, coba kita lihat isim-isim yang terletak setelah illa. Berarti ini kan illa ya, berarti setelahnya adalah alian. Ini illa berarti setelahnya adalah mas'alatan. Selanjutnya ini illa berarti setelahnya ini adalah sofhataini. Illa setelahnya adalah yaumaini. Nah, ini namanya isim-isim setelah illa. Baik, kita lanjutkan. Tajidu kulla ismin minha yukhaliful ismal ladzi qablaha fi hukmihi. Kamu akan menemukan isim-isim itu berbeda dengan isim-isim sebelumnya dalam segi hukumnya atau statusnya. Fafil misalil awwali hakamna alal asdiqoi bil huduri. Maka pada contoh yang pertama kita menghukumi atau memberikan status pada kata al asdiqo teman-teman bil huduri dengan kehadiran. Oke, lihat coba contoh yang pertama. Jadi di sini yang hadir itu adalah teman-teman al-asdiqo ya. Kan hadoro telah hadir al-asdiqo teman-teman itu. Berarti yang hadir di sini adalah teman-teman. Statusnya teman-teman ini adalah hadir gitu. Nah, selanjutnya amma aliyun wa huwal ismul ladzi ba'da illa falam yahdur. Nah, adapun Ali yang merupakan isim terletak setelah illa, maka dia dinyatakan tidak hadir. Walam yuthbat lahul hukmu alladzi sabata li baqiyatil asdiqai. Dan dia tidak ditetapkan baginya status sebagaimana ditetapkan bagi al-asdiqa. Fahuwa mustasna minhum, maka dia adalah yang dikecualikan dari mereka. Wa mukhalifun fil hukmi lahum, dan yang berbeda statusnya dari teman-teman itu. Wa min ajli zalika, oleh karena itu yusamma mustasna, dia dinamakan mustasna. Jadi kalimat setelah illa ini namanya mustasna. Berarti di sini mustasnanya adalah alian, mas'alatan, sobhataini, yaumaini, ini semua namanya mustasna. Jadi isim yang setelah illa itu disebut dengan mustasna. Baik, kita lanjutkan. Kama yusammal ismul lazi qabla illa wa huwa labzul asdiqai mustasna minhu. Sebagaimana lafaz atau kalimat sebelum illa itu dinamakan dengan mustasna minhu. Wa hakadha yuqalu fi baqiyatil amsilati. Maka sama juga pada contoh-contoh setelahnya atau contoh-contoh berikutnya. Baik, kita simpulkan dulu ya. Kita lihat contoh-contoh di atas. Jadi ini kan ada kata setelah illa, ada kata sebelum illa. Kata sebelum illa yaitu al-asdiqa'u, masaila, kemudian al-kitaba, kemudian as-saifu, ini adalah kata sebelum illa. Maka dia dinamakan mustasna minhu. Kemudian ada kata yang setelah illa yaitu alian, mas'alatan, sobhataini, dan yaumaini. Ini disebut dengan kata setelah illa. Dia disebut dengan mustasna. Jadi yang sebelum illa namanya mustasna minhu, yang setelah illa namanya mustasna saja ya. Nah, adapun illa ini adalah adatul istisna. Baik, kita lanjutkan ke al-qawaid. Al-qawaidu, kaidah ya, kaidah-kaidah. Nah, ini perlu diperhatikan kaidah ini sebagai kesimpulan pelajaran di atas tadi ya. Yusammal ismul ladzi yaqa'u ba'da illa mustasna. Dinamakan isim yang terletak setelah illa sebagai mustasna. Jadi isim setelah illa namanya mustasna. Wa yusamma al ismul ladzi yaji'u qablaha wa yastamilu fil ma'na ala ma ba'daha mustasna minhu. Sedangkan isim yang datang sebelum illa dan dia memiliki makna yang berkaitan dengan yang setelahnya disebut dengan mustasna minhu. Nah, jadi gampang ya. Jadi kita lihatnya dari illa dulu. Dari illa. Yang setelah illa namanya mustasna, yang sebelum illa namanya mustasna minhu.
Selanjutnya, al-mustasna bi illa ismun yuzkaru ba'daha mukhalifan fil hukmi lima qablaha. Mustasna dengan illa adalah isim yang disebutkan setelah illa yang berbeda dalam hukumnya atau dalam statusnya lima qablaha pada kata yang sebelumnya. Oke, ini kaidah yang terakhir ini mari kita perjelas ya. Kita perjelas. Jadi, status alian berbeda dengan status al-asdiqo. Di sini al-asdiqo statusnya adalah hadir, sedangkan alian statusnya adalah tidak hadir. Sama dengan lapas mas'alatan berbeda statusnya dengan masa ilal hisabi. Masa ilal hisabi di sini adalah yang sudah bisa diselesaikan. Jadi soal-soal matematika yang sudah bisa diselesaikan. Sedangkan mas'alatan di sini adalah soal matematika yang belum bisa diselesaikan. Begitu juga di sini status Alkitabah adalah yang sudah dibaca, sedangkan Shafhata ini dua lembar ini adalah yang belum dibaca. Kemudian di sini As-Saifu di sini adalah yang sudah selesai. Kemudian Yaumaini ini adalah yang yang belum selesai. Artinya di sinilah dia 2 hari ini tempat musim panasnya. Kalau di sini itu berarti sudah selesai. Jadi statusnya berbeda antara isim yang sebelum illa dengan isim yang sesudah illa. Begitu ya maksudnya teman-teman. Nah, ini adalah pembahasan tentang yang namanya al-mustasna, pengecualian dengan menggunakan lafaz illa. Nanti akan kita bahas hukum-hukumnya. Supaya video ini tidak panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.